Vini Junior again. Vinicius Junior. Tries for it and Bagaimana jika salah satu rekor paling unik dalam sejarah sepak bola dunia akhirnya berakhir? Semua orang tahu, Brasil adalah raksasa dengan 5 gelar Piala Dunia. Tim yang sudah berkali-kali mengalahkan negara-negara terbaik di dunia. Tapi, ada satu fakta yang jarang dibahas orang. Hingga hari ini, Brasil belum pernah sekalipun mengalahkan Norwegia di level senior internasional. Ya, dari 4 pertemuan, hasilnya 2 kemenangan untuk Norwegia dan 2 kali imbang. Kini, setelah puluhan tahun menunggu, kedua tim kembali dipertemukan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Apakah Selecao akhirnya mampu mematahkan kutukan tersebut? Atau justru Norwegia kembali menciptakan kejutan yang akan dikenang sepanjang masa? Laga panas ini akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium pada hari Senin. Tiket menuju perempat final menjadi taruhan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Siapapun yang kalah harus mengakhiri mimpi mengangkat trofi Piala Dunia. Karena itulah, pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di babak 16 besar. Brasil datang dengan status unggulan. Tim racikan Carlo Ancelotti tampil meyakinkan sejak fase grup dan menunjukkan mental juara ketika berhasil bangkit mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Kemenangan itu terasa spesial karena mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya membalikkan keadaan. Gol penentu, Gabriel Martinelli, di menit-menit akhir memperlihatkan bahwa tim ini tidak pernah menyerah sampai peluit panjang dibunyikan. Mental seperti inilah yang sangat dibutuhkan di fase gugur. Ketika pertandingan berjalan sulit, kualitas individu dan pengalaman seringkali menjadi pembeda. Brasil memiliki keduanya. Inilah alasan mengapa banyak pengamat tetap menempatkan mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Di lini depan, Vinicius Junior terus menjadi ancaman utama. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan melewati lawan membuat pertahanan manapun harus bekerja ekstra keras. Sepanjang turnamen, Vinicius sudah melepaskan 10 percobaan ke arah gawang. Angka itu menunjukkan betapa aktifnya ia mencari peluang untuk mencetak gol maupun membuka ruang bagi rekan-rekannya. Selain Vinicius, Matheus Cunha juga tampil efektif sebagai penyelesai serangan. Pergerakannya yang cerdas membuat lini belakang lawan sulit menentukan siapa yang harus dijaga lebih dulu. Kombinasi keduanya memberikan banyak variasi dalam pola serangan Brasil. Yang membuat Brasil semakin berbahaya adalah kualitas kuat mereka yang merata di hampir semua lini. Ketika satu pemain tampil kurang maksimal, masih ada pemain lain yang siap mengambil alih peran. Kedalaman skuad seperti ini sering menjadi keuntungan besar ketika memasuki fase gugur yang sangat menguras tenaga. Namun, banyak yang meremehkan fakta bahwa lawan kali ini bukan tim sembarangan. Justru, Norwegia adalah satu-satunya negara yang belum pernah merasakan kekalahan saat menghadapi Brasil. Rekor tersebut tentu memberi suntikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi tim asal Skandinavia itu. Perjalanan Norwegia menuju babak 16 besar juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka baru saja mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pertama di fase gugur Piala Dunia setelah menumbangkan Pantai Gading 2-1. Hasil itu membuktikan bahwa mereka mampu tampil tenang di pertandingan dengan tekanan tinggi. Sosok yang paling banyak mencuri perhatian tentu saja Erling Haaland. Penyerang Manchester City tersebut sedang menikmati turnamen yang luar biasa. 5 gol sudah ia koleksi. Dan yang lebih mengesankan lagi, Haaland selalu mencetak gol di setiap pertandingan yang dimainkannya di Piala Dunia 2026. Gol kemenangan pada menit ke-86 saat menghadapi Pantai Gading kembali menunjukkan naluri predatornya di depan gawang. Sebelumnya, ia juga mencetak 2 gol ketika menghadapi Irak dan Senegal. Statistik itu membuat Brasil wajib memberikan perhatian khusus kepada penyerang bertubuh tinggi tersebut. Tetapi, Norwegia bukan hanya Haaland. Disinilah pertandingan bisa berubah. Martin Odegaard menjadi otak permainan yang mengatur ritme serangan. Kemampuannya mengirim umpan-umpan terobosan sering membuka ruang yang sulit diprediksi lawan. Di sisi lain, Antonio Nusa menghadirkan kecepatan dan kreativitas yang mampu mengacak-acak pertahanan. Kolaborasi 3 pemain ini membuat serangan Norwegia sangat berbahaya. Jika Brasil terlalu fokus menjaga Haaland,
Odegaard dan Nusa bisa memanfaatkan ruang yang terbuka. Sebaliknya, jika perhatian diarahkan kepada kedua gelandang dan winger tersebut, Haaland hanya membutuhkan satu peluang untuk menghukum lawan. Kalau berbicara soal sejarah pertemuan, justru Norwegia memiliki modal yang lebih baik. 4 pertandingan sudah dimainkan. Brasil belum pernah menang. 2 laga dimenangkan Norwegia, sementara 2 lainnya berakhir imbang. Total gol pun masih berpihak kepada Norwegia dengan 8 gol berbanding 5. Pertemuan yang paling dikenang tentu terjadi pada Piala Dunia 1998 di Prancis. Saat itu Brasil yang diperkuat Ronaldo Nazario justru takluk 1-2. Penalti Cetil Rekdal di penghujung pertandingan menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah turnamen tersebut. Kekalahan itu masih membekas di ingatan banyak pecinta sepak bola hingga sekarang. Setelah laga bersejarah tersebut, kedua negara hanya sekali bertemu lagi, yaitu pada pertandingan persahabatan tahun 2006 yang berakhir imbang 1-1. Artinya, selama bertahun-tahun, Brasil belum juga mampu menemukan cara untuk mengalahkan Norwegia. Namun, sejarah tidak selalu menentukan masa depan. Justru inilah yang membuat pertandingan nanti semakin menarik. Apakah rekor akan terus bertahan atau akhirnya terputus? Jika melihat kemungkinan strategi, Brasil diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola. Mereka memiliki pemain-pemain yang nyaman, memainkan kombinasi umpan pendek, sekaligus mempercepat serangan dari sisi sayap. Vinicius akan menjadi senjata utama untuk menusuk dari sisi luar, sebelum mengirim umpan ke kotak penalti. Sementara itu, Norwegia kemungkinan memilih bermain lebih disiplin. Mereka akan menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Begitu bola berhasil direbut, Odegaard akan langsung mencari posisi Haaland atau mengalirkannya kepada Antonio Nusa yang memiliki kecepatan tinggi. Duel paling menarik tentu berada di area pertahanan Brasil saat harus menghadapi Haaland. Penyerang itu tidak membutuhkan banyak peluang. Satu umpan silang atau satu bola terobosan saja bisa langsung diubah menjadi gol. Sebaliknya, lini belakang Norwegia juga akan menghadapi tantangan besar dalam menghentikan pergerakan Vinicius Junior. Kecepatannya sering memaksa bek lawan melakukan pelanggaran atau kehilangan posisi. Siapa yang mampu memenangkan duel di sektor sayap kemungkinan besar akan mengendalikan jalannya pertandingan. Kalau pertandingan berlangsung terbuka, peluang terciptanya banyak gol cukup besar. Kedua tim sama-sama memiliki pemain depan yang sedang berada dalam performa terbaik. Namun, jika salah satu tim mampu mencetak gol lebih dulu, ritme pertandingan bisa berubah drastis. Ada satu faktor lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu pengalaman. Brasil sudah berkali-kali bermain dalam laga hidup mati seperti ini. Pengalaman menghadapi tekanan sering menjadi pembeda ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Selain itu, keberadaan Alisson di bawah mistar gawang memberikan rasa aman tersendiri. Kiper Liverpool tersebut dikenal sebagai penjaga gawang yang tenang dalam situasi krusial. Jika pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti, kualitas Alisson bisa menjadi senjata yang sangat berharga. Meski demikian, Norwegia jelas tidak datang hanya untuk bertahan. Kepercayaan diri mereka sedang tinggi. Rekor positif melawan Brasil menjadi motivasi tambahan. Mereka tahu bahwa mereka pernah melakukannya dan mereka percaya bisa mengulanginya lagi. Karena itulah pertandingan ini sulit diprediksi. Di atas kertas, Brasil memang lebih unggul dari sisi kualitas pemain, kedalaman skuad, dan pengalaman, tetapi sepak bola tidak dimainkan di atas kertas. Banyak kejutan besar lahir justru ketika semua orang sudah yakin dengan hasil akhirnya. Prediksi skor akhir kami adalah Brasil menang 2-1. Laga diperkirakan berjalan sangat ketat, penuh drama, dan mungkin baru ditentukan pada babak kedua atau bahkan menjelang akhir pertandingan. Jika prediksi ini menjadi kenyataan, maka Brasil akhirnya akan mengakhiri kutukan panjang yang selama ini menghantui mereka setiap kali berhadapan dengan Norwegia. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Brasil akhirnya mampu meraih kemenangan pertamanya atas Norwegia? Atau justru Haaland kembali menjadi mimpi buruk bagi Selecao dan memperpanjang rekor luar biasa tersebut? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar beserta
alasannya. Kalau kalian menikmati analisis seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.